Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu senantiasa di dalam kesehatan, senantiasa selalu di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh dan di dalam kehidupan ini kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Marilah kita bersama buka di dalam surat An-Nisa. An-Nisa artinya wanita. Siapakah wanita itu sesungguhnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam, dan Allah menciptakan pasangan dalam kurung Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Allah dan yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ini makna tafsir yang tersurat. Jadi tafsir itu ada yang tersurat, tersirat, tersurup, yakni ada arti yang sesuai dengan maknanya dan arti yang mutasabbihat, yakni
rahasia di balik rahasia penampilan makna yang sebenarnya. Di sini kami memaknainya secara hakikat makrifatnya, secara berketuhanan. Jadi kalau secara syariatnya ya seperti syariat memaknai Al-Quran. Menurut syariatnya ya sesuai manusianya memahami Al-Quran. Akan tetapi di sisi hakikat makrifatnya memahami Al-Quran ya versi Tuhan, versi Sang Pencipta yang menciptakan Al-Quran itu sendiri. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Diri yang satu, Adam. Apa maknanya? Bila kita memaknainya secara kemanusiaan, kita memaknai secara hawa nafsu, maka yang ada di sini hanya ada ceritanya Adam. Adam sosok manusia. Padahal Adam yang dimaksud di sini untuk agar kelihatan, agar nyata kewujudan Allah, agar nyata kehidupan Allah, agar nyata kekuasaan Allah, maka Adam di sini maknanya kamu diciptakan dari Adam, maknanya kamu diciptakan dari ketiadaan. Jadi Adam itu ketiadaan. Jadi sesuai dengan sifat-sifat wajibnya Allah dan sifat muhalnya Allah. Allah wujud kita baqa. Allah wujud, Allah ada, wajib bagi Allah itu ada. Lalu kebalikannya, lawannya sifat muhalnya bagi Allah apa? Wujud itu, yakni Adam. Orang wujud tidak ada, muhal Allah itu tidak ada. Inilah yang dimaksud Adam itu diciptakan dari diri yang satu. Siapakah diri yang satu itu? Ya seluruh manusia inilah titisan Tuhan. Seluruh manusia inilah berawal dari zatnya Tuhan. Diri manusia inilah berawal dari sifat-sifatnya Tuhan. Diri manusia inilah berawal dari asma-asmanya Tuhan. Diri manusia inilah berawal dari af'al-af'alnya Tuhan. Dipergerakkanlah, diperjalankanlah, diciptakanlah, diwujudkanlah, diadakanlah manusia dengan zat Tuhan, yakni uripe Allah. Dari diri yang satu, ya dari Allah yang satu itu Adam. Ketika manusianya tidak ada, ketika manusianya masih gaib, ketika manusianya belum nyata, itulah yang dimaksud diri yang satu, yakni Adam. Kelanjutannya, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Jadi dari keadaman, ketiadaan Allah menciptakan Hawa. Yakni kapan Hawa tercipta? Ketika manusia bayi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Suci bersih dari apa? Suci bersih dari kemanusiaannya yang merasa punya hidup. Suci bersih dari kemanusiaannya yang merasa punya badan.
yakni yang dimaksud suci itu manusianya masih gaib, meskipun menurut ayah ibunya diri kita waktu bayi sudah ada, tapi bagi kita belum ada, masih gaib. Itulah yang dimaksud Adam dan Hawa, hidup dan badan. Kemudian datanglah detik-detik akil balik tiba, maka Adam dan Hawa yang awalnya dilarang untuk mendekati pohon ini tidak boleh mendekati, apalagi memakan pohon khuldi atau buah khuldi, maka keduanya melanggar perintah Allah, yakni mereka berani makan buah khuldi sehingga mereka celaka dan diturunkan ke dunia. Ketika detik-detik akil balik tiba, diri kita mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badan ciptaan dan milik kita, maka itulah ketika hidup dan badan sudah terakui oleh diri manusia kita, itulah yang dimaksud buah yang terlarang itu. Berhubung kita memakan buah khuldi, buah kehidupan dan buah badan ini, maka diturunkanlah kita ke dunia. Maknanya apa? Kita disiksa-siksa dengan hubbud dunya, disiksa-siksa dengan mencari dunia, disiksa-siksa dengan mencari kebanggaan, disiksa-siksa dengan mencari pangkat, disiksa-siksa dengan amarah, yakni fahsya wal munkar, iri, dengki, hasud, riya, ujub, dendam dan sebagainya. Itulah yang dimaksud Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Tadinya berawal di surganya Allah, makan minum berbahagia di dalam Firdaus, di sisi Allah, di dalam rahmatnya Allah ketika manusia belum memakan buah khuldi. Awe makan datang, awe minum datang, awe dibersihkan, dimandikan, dipakaiani dan sebagainya. Enjoy saja, nikmat saja. Akan tetapi karena manusia makan buah khuldi yang tadinya di dalam surga, di langit, ketika manusianya belum ada, ketika manusianya belum wujud, ketika manusianya belum hidup, itulah langit, itulah surga. Akan tetapi ketika manusianya makan buah khuldi, buah terlarang, maka diturunkan manusia ke dunia ini. Maknanya apa? Maka turunkan manusia dekat dengan apa-apa yang dicintainya. Pengakuan bahwa hidup dan badan ini adalah miliknya, dan pengakuan bahwa segala aktivitas yang kita kerjakan adalah milik kita. Maka kita disibukkan hati kita dengan dunia. Inilah maknanya diturunkan ke dunia itu, Mas Bro. Jadi bukan seperti bayangan dan hayalan serta imajinasi kita. Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke dunia bukan seperti kita melihat menonton film Mr. Bean. Yakni saat ekstranya ada cahaya bulat, maka Mr. Bean jatuh dari atas ke bawah. Bukan seperti itu Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Bukan turun-turun secara syariat. Itu kan pemahaman, itu kan penafsiran hawa nafsu, itu kan penafsiran manusia, bukan yang sebenar-benarnya. Maka dari itu Al-Quran
atau Alkitab, kitab-kitab apa saja itu semua mengandung makna mutasabihat, yakni kitab-kitab itu hanya kiasan-kiasan saja, yang mana masih harus digali makna yang sebenar-benarnya. Maka bila belum ketemu, belum mengenal Tuhannya, maka tak akan tergali Al-Quran dan Alkitab itu makna yang sebenar-benarnya, melainkan hanya makna kulit-kulit saja. Sebenarnya makna yang dimaknai oleh manusia dan hawa nafsu itu makna dunia. Jadi makna manusianya, bukan makna ketuhanannya. Karena di dalam hati setiap manusia yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih manusianya, dia menafsirkan kitab-kitab suci itu ya dengan hawa nafsunya, sakarepe dhewe, sehingga satu ayat saja pecah pemahamannya jadi 73 golongan, aliran dan sebagainya, karena memaknai Alkitab atau memaknai Al-Quran sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemauan hawa nafsunya sendiri-sendiri, sesuai dengan golong-golongannya sendiri-sendiri, sesuai dengan aliran-alirannya sendiri-sendiri. Jadi memakai dalil yang satu. Tapi bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, maka tak perlu dalil lagi. Kenapa? Yang satu itulah yang mendalili, yang satu itulah yang mewakili, yang satu itulah yang mencukupi, yang satu itulah yang menjaga manusianya dari mara bahaya dunia dan dari mara bahaya hawa nafsunya. Siapakah yang satu itu? Ketika manusianya terproses lewat pintu atau lewat bimbingan-bimbingan baiat, sehingga manusianya kembali kepada Adam, keadamannya, ketiadaannya, kembali kepada ketidakwujudannya, maka wujudlah, maka nyatalah, maka hiduplah cikal bakal atau asal muasal dari mana manusia berada, yakni dari zatullah, dari sifatullah, dari asma'ullah, dari af'alullah. Berbahagialah mereka-mereka yang sudah kembali kepada Tuhannya, di sisi Tuhannya, dengan kenikmatan kekayaan yang sebenar-benarnya, nikmat dan kekayaan. Siapa bilang manusia yang banyak hartanya itu kaya? Semakin banyak hartanya manusia, semakin menanggung sampah-sampah di dalam hati manusia dengan dunia, maka dia tambah miskin, bro, bukan tambah kaya. Yakni tambah miskin, tambah kita dibakar-bakar dengan dunia. Coba kita lihat orang-orang yang kaya di YouTube atau di TikTok, seperti bintang-bintang film yang memamerkan kekayaannya itu. Jangan dianggap mereka itu bahagia, malah mereka serba ketakutan bila dunianya tidak bisa dibangga-banggakan. Malah mereka sedih bila dunianya tidak diperlihatkan kepada manusia yang lain, padahal di dalam hatinya merana dan terbakar dengan harta-harta itu sendiri. Setiap detik, setiap waktu yang ada selalu pembakaran dan pembakaran. Itulah buktinya bahwa harta dunia ini hanyalah harta tipuan belaka yang menipu manusia dari memandang siapa yang menciptakan, siapa yang mengadakan dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Diciptakanlah pasangannya Hawa dari dirinya.
Jadi manusia, adanya kewujudan diri manusia karena dari Adam, karena dari ketiadaan. Maka berkembang biaklah laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka diciptakanlah manusia-manusia itu laki-laki dan perempuan. Maknanya hawa nafsu lebih dominan. Selalu dan selalu membawa darah yang kotor. Yakni judulnya ini An-Nisa, wanita, yang mana wanita itu akan datang masa haid atau mengeluarkan darah 1 bulan sekali. Maknanya seluruh manusia ini mengandung hawa nafsu. Seluruh manusia ini mengandung kekotoran. Seluruh manusia ini mengandung sampah-sampah yang harus dibersihkan di dalam hatinya. Apa sampah-sampah itu? Hubbud dunya, cinta dirinya, cinta badannya, cinta segala aktivitasnya, dan cinta-cinta kepada harta-harta dan ternaknya dan sebagainya. Manusia yang masih mencintai yang selain Allah, itulah wanita yang haid, wanita yang berdarah-darah penuh dengan kenajisan. Siapakah wanita itu? Ya, kita semua termasuk saya dijuluki wanita. Wanita itu maknanya bukan wanita-wanita secara zahir, wanita-wanita secara sifatnya, yakni yang selalu kotor, berdarah haid atau nifas, menanggung kekotoran dan kenajisan. Siapakah dia? Ya, seluruh manusia ketika masih wujud manusianya dari melebihi wujud Tuhannya, yang merasa masih nyata kemanusiaannya melebihi kenyataan Tuhannya, yang masih berkuasa manusia atas dirinya daripada kuasa Tuhannya, itulah wanita. Jadi wanita dicipta dari Adam, dari tulang rusuknya Adam. Kalau diartikan secara syariat kemanusiaan, ya antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi makna yang tak pernah kita dengar, makna yang tak pernah kita pahami, makna yang tak pernah kita lihat, yakni makna ilahiyahnya Adam, dari yang tak ada menjadi ada. Jadi kita tercipta, terwujud hidup ini dari kematian, dari ketiadaan. Itulah yang dimaksud Hawa tercipta dari Adam, tulang rusuknya Adam. Maka bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta. Apa maknanya? Tanpa nama Allah kita tak bisa saling meminta dan memberi. Apa maknanya? Tanpa uripe Allah maka takkan pernah ada cerita Adam dan Hawa. Tanpa uripe maka takkan pernah ada laki-laki dan perempuan. Tanpa uripe Allah takkan pernah ada saling meminta dan memberi. Tanpa uripe Allah takkan pernah ada kasih sayang dan sebagainya. Jadi dengan nama Allah lah kamu saling meminta. Maknanya dengan nama hiduplah kamu beraktivitas memberi dan menerima di dunia ini atas nama uripe Allah. Dengan zat hidup itulah maka terciptalah sifat, terciptalah asma, terciptalah af'al. Maka tanpa zat hidup ini maka manusia takkan pernah ada. Jadi manusia itu adalah khalifah-khalifahnya Allah,
utusan-utusannya Allah. Ketika manusia diturunkan ke dunia, maka manusia sudah putus dari kerasulannya, sudah putus dari kekhalifaannya. Manusia lebih mengikuti langkah-langkah setan yang tidak mau sujud lagi kepada Adam. Langkah-langkah setan yang mana manusia tidak tahu diri dari asal mana ia datang. Dari Adam, dari ketiadaan menjadi ada. Karena manusia merasa sebagai pencipta hidup dan badannya. Manusia merasa sebagai pencipta apapun yang dikerjakannya. Sehingga manusia dimasukkan, diazab di dalam neraka hawiyah yang berbahan bakar badan-badan yang diakui oleh diri manusia, dan hidup dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Maknanya hidup yang masih terakui bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Jadi manusia menjadi sang khalik, sementara Tuhan dijadikan makhluk. Seolah-olah Tuhan tak bisa apa-apa, seolah-olah Tuhan tak bisa bersiapa-siapa. Yang bisa apa-apa, yang bisa bersiapa-siapa hanyalah manusianya. Inilah manusia yang sudah menjadi Tuhan, yang mana manusia ingkar, manusia kafir, manusia murtad kepada Tuhannya ketika manusia diturunkan ke dunia ini, yakni ia diumbek hatinya dengan dunia. Maka dari itu, untuk kembali kepada Allah, lepaskanlah semua itu lewat pintu bimbingan-bimbingan baik. Dilepas dunianya, ditasyakuri dunianya. Maka seperti setiap tahun orang-orang yang menyembelih sapi, beli sapinya ada yang 15 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Demi pengorbanan, demi kembalinya Adam kepada diri yang satu, demi ketiadaan diri manusianya dikorbankanlah sifat-sifat kebinatangan manusianya. Jadi tanpa pengorbanan maka manusia tak akan bisa kembali kepada Tuhannya. Tanpa mengorbankan hartanya, tanpa mengorbankan ilmunya, tanpa mengorbankan amalnya, tanpa mengorbankan sholawatannya, tanpa mengorbankan sholat-sholatnya, tanpa mengorbankan badan dan hidupnya, dan tanpa mengorbankan hawa nafsunya, maka manusia tak akan pernah bisa kembali kepada Tuhannya bila manusianya masih jadi hawa, masih jadi wanita. Wanita menurut Allah, bukan wanita menurut manusia. Jadi wanita menurut Allah itu ya seluruh manusia yang masih menanggung hadas besar dan hadas kecil. Maknanya manusia yang menanggung dosa-dosa yang besar ketika dirinya lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Ketika dirinya merasa lebih hidup daripada hidup Tuhannya, itulah manusia yang menanggung dosa besar. Ya seperti saya ini, kelihatannya laki-laki, tapi hakikatnya Anisa, wanita yang menanggung dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di subuh yang indah ini tentang surat An-Nisa, meskipun yang baru kita kaji satu ayat-ayat pertama, semoga kita bisa merasakan dan memahami apa arti dari mutasabbihat, arti yang sebenar-benarnya di dalam ayat-ayat Tuhan. Maknanya ayat yang arti atau
tafsir makna yang sebenar-benarnya itu yakni selalu berhubungan dengan Tuhan, bukan berhubungan dengan makhluknya. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maknanya jagalah hubungan antara dirimu dengan Tuhanmu. Sesungguhnya Allah selalu mengawasimu. Maknanya perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu, yakni secara mengenal dirimu kembali kepada asal usulmu, maka kita akan tahu dengan nyata yang sebenar-benarnya nyata bahwa Allah lah yang menjaga dan mengawasi kita, mencukupi kita, memelihara kita. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat pasti akan memahami ini semua dan menerima tafsir-tafsir sejatinya Tuhan di dalam ayat-ayat dirinya. Setiap detik per detik itulah ayat-ayat Tuhannya yang harus dibaca selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan sholawat talimid daf'ul balad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwini zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwini zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.